Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, nggak nyangka yang kamu nanti-nantikan akhirnya datang menemuimu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Oke. Dan bacaannya juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi pastikan saja kamu ambil positifnya ya, dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silakan cek info kontak di deskripsi box. Ada Queen of Swords, ada The Hangman di sini, The World. Di sini ada King of Pentacles, ada The High Priestess. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, atau siapa saja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Ada Queen of Swords, saya melihat ada sebagian kamu ya. Ada sebagian kamu yang mungkin saat ini dalam sebuah penantian. Penantian yang kayaknya sudah cukup lama, yang mungkin menguras perasaan, menguras emosi, tenaga. Penantian tentang seseorang yang mungkin di sini ada hubungan yang LDR atau hubungan yang mungkin sempat terpisah karena jarak, karena perbedaan, atau ya artinya ada hubungan yang sepertinya butuh kesabaran yang ekstra ya. Butuh kesabaran, butuh perjuangan. Oke. Sesuatu hal yang mungkin sangat kamu rindukan saat ini. Dan di sini, meski terkadang saya melihat kamu sudah hampir menyerah dengan hubungan yang sedang kamu jalani saat ini, karena mungkin terlihat udah nggak ada kejelasan atau udah nggak ada kepastian. Karena mungkin ada yang menghilang begitu saja, ada yang pergi tanpa penjelasan, oke. Dan di sini saya melihat kamu masih bersabar, kamu masih menantikan. Akan ada waktunya, akan ada momennya, kamu mendengar kabar tentang dia. Ada sesuatu hal yang membuat kamu nggak nyangka, karena pada akhirnya yang kamu nanti-nantikan ini akan datang menemui kamu. Ini bisa tentang dua pilihan ya. Dia menemui kamu bisa untuk menjelaskan kenapa dia meninggalkan kamu atau minta maaf. Oke, minta maaf tetapi mungkin tidak untuk kembali menjalin sebuah hubungan. Dan mungkin yang pilihan kedua, dia datang menemui kamu, menyesali, dan berharap kembali kepada kamu. Tapi apapun itu niatnya, tentu keputusan, pilihan akan ada di tangan kamu. Dan yang membuat kamu di sini terdiam atau nggak habis pikir atau nggak bisa berkata-kata atau membisu, karena kamu nggak nyangka. Karena di sini kamu sudah sempat kayaknya udah mengikhlaskan, udah nggak terlalu berharap banyak. Tapi tiba-tiba dia datang kepada kamu. Apapun itu nantinya keputusannya, tentunya semua ada di tangan kamu ya. Karena mungkin ada dua pilihan nantinya. Entah itu dia hanya pengen minta maaf karena sudah merasa menyakiti kamu,
atau dia benar-benar menyesal dan ingin kembali kepada kamu. Oke. Ada The Hangman. Saya melihat di sini ini tentang pertahanan ya, atau kesabaran dalam diri kamu ya, mungkin dalam menantikan atau dalam sebuah hubungan, berusaha untuk selalu berpikir baik atau berpikir positif tentang dia. Meski mungkin ada lost kontak atau ada beberapa hari atau beberapa minggu nggak ada komunikasi, berusaha untuk tetap tenang, berusaha untuk tetap berpikir positif, berusaha untuk tetap baik-baik saja. Meski di dalam perasaan kamu itu udah campur aduk, udah merasa galau, udah merasa gelisah. Berusaha untuk tetap bertahan, berusaha untuk tetap berpikir positif. Meski mungkin hilang kontak atau dia boleh dikatakan ghosting ya, nggak ada kabar, tiba-tiba nggak ada kabar, tiba-tiba menghilang begitu saja. Ada ya sebagian kamu yang masih bertahan di situasi itu, masih menantikan. Karena mungkin ada kayak ada kepercayaan yang luar biasa terhadap dia. Meski sebenarnya kalau dilihat itu sebenarnya udah sangat nyakitin ya, karena pergi udah nggak ada penjelasan itu kayaknya udah kayaknya udah seseorang yang nggak bertanggung jawab atau seseorang yang pengecut, nggak bertanggung jawab terhadap komitmen hubungan yang telah kamu dan dia jalin selama ini. Karena di sini pasti ada komitmen ya, ada kata-kata, ada janji di sini. Ini tentang pertahanan di diri kamu yang mungkin ada sebagian kamu yang menjalani hubungan yang boleh dikatakan digantung, nggak ada kejelasan, nggak ada masa depan, boleh dikatakan seperti itu. Tapi sebagian kamu ada yang bertahan di situasi itu. Ada the word, ada kalanya ya mungkin sudah sudah waktunya untuk kamu melepaskan, melepaskan sesuatu hal yang kayaknya memang udah nggak bisa kamu pertahankan, kayaknya udah nggak bisa kamu perjuangkan. Ada titik di mana kamu merasa udah lelah, udah capek berada di situasi ini, udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah kayaknya udah semua cara kamu lakukan. Tetapi ya pada akhirnya tidak ada hasil yang memuaskan. Tidak ada hasil dari kesabaran kamu, perjuangan kamu. Ada kalanya kamu melepaskan, melepaskan sesuatu hal yang artinya itu semua demi ketenangan jiwa kamu ya. Karena pasti lelah dalam sebuah penantian yang gak ada akhirnya. Dan tiba-tiba kamu dengar kabar tentang dia, ternyata dia sudah dengan yang lain, atau enggak tiba-tiba dia datang menemui kamu untuk benar-benar ingin putus, ingin berpisah. Jadi hal-hal seperti itulah yang berusaha untuk kamu antisipasi ya. Artinya berusaha untuk lebih menenangkan diri kamu, menguatkan diri kamu terhadap kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi nantinya. Ada King of Pentacle. Saya melihat di sini memang ya kayaknya kayak nggak mudah untuk kamu gitu, nggak mudah untuk kamu benar-benar move on, atau mungkin butuh jeda, butuh waktu dulu untuk lebih merenung, untuk lebih mengevaluasi, untuk lebih memikirkan untuk kedepannya apa yang harus kamu lakukan, atau memang di sini kamu tidak dulu untuk memikirkan tentang asmara karena butuh energi juga untuk bisa bangkit ya, karena sesuatu hal yang kamu harapkan, kamu inginkan ternyata tidak bisa kamu dapatkan. Tapi pada akhirnya ada King of Pentacle. Ya mungkin saya merasakan ada seseorang yang energinya ya kayaknya lebih kayak lebih dewasa, lebih bisa memberikan awalnya. Ya mungkin ini hanya sekedar partner ya. Ya mungkin awalnya ini hanya sekedar teman curhat.
Tapi lama-kelamaan kayaknya di antara kamu dan dia ini ada kenyamanan nantinya. Oke, artinya akan ada seseorang yang mungkin boleh dikatakan awalnya menjadi teman, menjadi tempat untuk kamu, atau seseorang yang bisa kamu percaya ya. Bisa kamu percaya untuk bisa ya menumpahkan segala rasa, karena ada saatnya juga kita bercerita, oke? Karena setidaknya hal itu bisa mengurangi beban dalam pikiran, perasaan kamu, tentunya terhadap seseorang yang kamu percaya, dan awalnya ini hanya sebagai teman, tetapi lama-lama ada kenyamanan dan ada rasa kehilangan jika dia tidak bersama kamu. Artinya ada kerinduan, ada sesuatu hal yang beda nantinya. Tapi yang mungkin kamu masih mencari-cari tentang sebenarnya apa sih perasaan kamu terhadap dia, karena mungkin belum yakin ya. Tentunya itu hal yang sangat wajar. Ada the high priestess, dan saya melihat ada prasangka baik ya. Ada pikiran yang positif di sini, karena setidaknya hal yang positif, pikiran positif ini mampu untuk membuat kamu baik-baik saja. Oke, mampu untuk kamu kayak berjuang untuk lebih baik lagi ke depannya, untuk tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi di masa lalu. Fokus kamu sudah tidak tentang itu. Fokus kamu tentang ke depannya ya, bagaimana caranya kamu untuk pulih, oke, untuk move on, untuk bisa menata kembali kehidupan kamu. Karena apapun yang terjadi di masa lalu itu ya tidak akan, ya udah memang terjadi, nggak akan bisa dirubah. Oke, jadi yang kedepannya yang harus kamu buat perubahan, dan awali dengan diri kamu sendiri. Lakukan perubahan itu dari diri kamu sendiri ya, tentunya untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik pastinya. Oke, kita lanjut. Di sini ada di sini ada your home, ada realistic boat, ada trouble, dan ada good fortune. Dan dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah lebih bisa menerima kenyataannya, atau tidak lagi menyalahkan apapun, menyalahkan siapapun tentang ya mungkin ada sesuatu hal yang terjadi ya dalam hubungan kamu tadi. Ya mungkin ada yang ghosting, ada yang memberi harapan palsu, ada yang ninggalin kamu tanpa alasan yang jelas, atau di sini kamu berusaha untuk bersabar, tetapi pada akhirnya kamu sudah benar-benar bisa menerima apapun ya, memang artinya itu yang memang digariskan ya, itu yang memang ditakdirkan. Yang memang harus kamu jalani, mau nggak mau ya harus kamu jalani. Kamu sudah lebih bisa menerima semua itu. Tidak lagi menyalahkan diri kamu sendiri, menyalahkan dia atau keadaan. Karena memang ini yang harus dijalani. Dan karena salah-salahan itu pada akhirnya akan menghambat langkah kamu untuk bisa survive, untuk bisa move on. Jadi ya udah lepaskan. Oke, lepaskan kegalauan itu. Meski sebagaimanapun ya kebencian atau dendam atau rasa sakit yang kamu rasakan, tapi ya semua itu sudah nggak penting lagi, udah nggak ada gunanya lagi menyimpan perasaan itu. Jadi lebih baik ya udah berdamai dengan semuanya, berdamai dengan masa lalu, dan berdamai dengan diri kamu sendiri. Karena dengan itu nantinya kamu bisa untuk melangkah pasti, oke? Melangkah ke sesuatu hal yang lebih baik lagi. Tanpa ada beban, tanpa ada kebencian, kemarahan. Karena di sini saya melihat kamu sudah lebih percaya diri ya. Kamu sudah lebih jujur juga terhadap diri kamu sendiri ya. Udah nggak mau terlalu mikirin tentang apa yang terjadi di masa lalu. Oke, kamu sudah berusaha untuk lebih percaya diri, yakin akan ada kehidupan yang lebih baik untuk kamu, akan ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu, akan ada seseorang yang lebih baik untuk kamu. Oke, ya artinya
Concern kamu saat ini ya tentang masa depan. Fokus kamu tentang sesuatu hal yang lebih baik untuk kedepannya ya. Mencoba untuk lebih realistis ya dalam hidup. Artinya jika dia tidak bisa memberikan kamu kebahagiaan, jika dia hanya memberikan kamu kesedihan, kekecewaan, ya artinya kamu lebih tegas. Kamu sudah lebih realistis, nggak mau terlalu bucin. Karena terlalu bucin nantinya pada akhirnya dia semena-mena terhadap kamu, itu yang udah kamu hindari. Kamu sudah ya mungkin mencintai itu secukupnya agar nantinya juga tidak tersakiti. Membencinya juga secukupnya agar nantinya tidak larut dalam keterpurukan. Artinya kamu sudah tahu porsinya. Porsinya untuk lebih bisa melindungi diri kamu pastinya. Oke. Dan dari hal-hal yang seperti itu, hal-hal kecil seperti itu ya, akhirnya mampu untuk lebih membuat kamu mengendalikan tentang ketakutan, tentang kekhawatiran dalam diri kamu ya. Pastinya untuk kedepannya selalu ada hal-hal seperti itu ya yang kamu rasakan. Tetapi jadikan semua itu adalah bentuk kewaspadaan diri kamu agar ya tidak terulang lagi. Hal-hal yang dulunya menyakitkan itu tidak terulang lagi. Hal-hal yang salah dulu tidak lagi terulang. Karena kamu nggak mau menyesali karena pernah memilih atau memutuskan sesuatu hal yang salah. Tapi pada akhirnya itu roda kehidupan untuk kamu ya. Ya mungkin awalnya kamu ketemu dengan seseorang yang mungkin tidak baik atau toksik atau menjalani hubungan yang salah atau kasar. Tapi pada akhirnya dari situ kamu lebih tahu apa yang terbaik untuk kamu yang harus kamu jalani. Saat ini kamu sudah lebih tahu apa yang kamu butuhkan. Oke, tidak lagi yang kamu inginkan karena kamu sudah lebih dewasa dalam memutuskan, dalam memilih sesuatu hal yang terbaik untuk kamu. Oke? Segini dulu readingannya, semoga resonate ya. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya saja dan buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur untuk kamu yang sedang gelisah, untuk kamu yang sedang galau, yang sedang menantikan seseorang. Oke, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, memberikan kamu kekuatan untuk bisa menghadapi apapun kenyataan pahit yang harus kamu terima ya. Yakin semua akan baik-baik saja. Waktu akan membantu kamu untuk bisa sembuh, untuk bisa pulih, dan untuk bisa menemukan sesuatu hal yang terbaik dalam kehidupan kamu. Oke? Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua. Pastinya jadi pribadi yang lebih baik, lebih positif, dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Bye!